warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu dalam operasi dasar hitung matematika dengan menggunakan cara bersusun pendek. Jika pada video pertama Ibu sudah menjelaskan mengenai cara bersusun pendek bagi operasi penjumlahan dan pengurangan, pada video kedua ini Ibu akan menjelaskan mengenai cara bersusun pendek bagi operasi perkalian dan juga pembagian. Jadi kita langsung saja pada perkalian. Nah, untuk perkalian ini kita langsung saja pada contoh soalnya 23 dikali 15. Nah, 23 dikali 15 ini kita bisa dapatkan hasilnya itu dengan menggunakan cara bersusun pendek. Jadi seperti biasa kita susun angka-angkanya ini satuan dengan satuan, puluhan dan puluhan, kemudian kita kalikan. Kita tambahkan garis, kemudian kita hitung satu persatu. Jika kita lihat 3 dikali 5. Nah, jadi ini adik-adik ingat lagi perkalian 3 ataupun perkalian 5. Misalnya perkalian 3, 3 dikali 1, 3, 3 dikali 2, 6, 3 dikali 3, 9, 3 dikali 4, 12, 3 dikali 5, 15. Nah, untuk cara bersusun pendek ini kan cuma satu angka saja yang kita tulis, yaitu yang paling belakang. Dari 15 tadi itu adalah 5, jadi kita tuliskan di sini 5. Kemudian satunya itu kita letak di atas angka puluhan. Kemudian kita letak di sini 1. Kemudian 2 dikali 5 berapa? 2 dikali 5 itu 10. 10 ditambah 1, 11. Kemudian kita tuliskan 11. Selanjutnya, bagi yang kedua, kan tadi kita 23 ini kita sudah kalikan dengan 5. Selanjutnya 23 ini kita kalikan dengan 1. Oke. Namun untuk 23 dikalikan dengan 1 ini kita harus mulai pada di sini yang kedua. Jadi bukannya di bawah 5 ini ya, tetapi di bawah 1 ini ya, pada puluhan untuk perkalian yang pertama. Kemudian kita kalikan nih 3 dikali 1, 3, 2 dikali 1, 2. Kemudian setelah kita kalikan, kita jumlahkan kedua jawaban tadi untuk kita mendapatkan hasil bagi perkalian tersebut. Kemudian kita lihat ini ya, 5 ditambah 0, 5. Kemudian 1 ditambah 3, 4. 1 ditambah 2, 3. Jadi ketika kita kalikan 23 dengan 15, hasilnya itu adalah 345. Selanjutnya kita lihat pada contoh yang kedua. Nah, pada contoh yang kedua ini lebih besar nih nilainya, yaitu 135 kita kalikan dengan 24. Nah, ini kita coba ya, seperti biasa kita susun satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Ini kita kalikan buat garis. Jadi satu persatu ya. Pertama itu 135 ini kita kalikan dengan 4. Kemudian 135 ini kita kalikan dengan 2. Jadi kita buat dulu yang pertama. 5 dikali 4 berapa? 5 dikali 4 adalah 20. Jadi adik-adik ingat lagi ya, perkalian 5 atau perkalian 4 seharusnya udah hafal. Jadi 5 dikali 4 itu 20. Nah, karena dia udah 20, kemudian 2 itu adalah pada puluhan, maka 2 itu kita letak di atas 3 ini, karena 3 itu kan puluhan juga. Kita letak. Oke, kemudian 3 dikali 4 berapa? 3 dikali 4 itu adalah 12. Kemudian 12 kita tambah dengan 2 berapa? 14. Namun yang kita tulis di sini hanyalah 4. Kenapa? Karena satunya itu kita letak di atas 1 ini. Oke, kemudian kita kalikan lagi. 1 dikali 4, 4 ditambah 1, 5. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk yang kedua, ketika 135 kita kalikan dengan 2, kita untuk 5 ini ya, 5 dikali 2 itu berapa? 5 dikali 2 itu 10. Jadi kita letak di sini 0. Nah, satunya itu kemudian kita letak di mana? Seperti biasa kita letak pada puluhannya itu yang di sini. Nah, sebenarnya adik-adik ingat ya, ketika kita kalikan 5 dengan 2, yaitu kita kalikan 135 ini dengan angka yang kedua, jawabannya itu kita mulai dari sini, mulai di sini ya, bukan yang di sini. Kemudian tadi 3
5 dikali 2 itu 10. Dan kita letak 0 di sini, 1 letak di atas ini. Jadi kita lihat pada yang biru ini ya, karena yang putih ini tuh pada perkalian yang pertama, biru ini perkalian yang kedua. Kemudian 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 1 itu adalah 7. Kemudian 1 dikali 2, 2. Kemudian kita tambahkan kedua-duanya hasil perkalian tadi itu untuk kita mendapatkan hasil akhirnya. Kita buat garis. Oke. Kemudian kita tambahkan 0 ditambah 0, 0. 4 ditambah 0, 4. 5 ditambah 7 berapa? 5 ditambah 7 adalah 12. Namun kita tuliskan 2 saja. Satunya kita letak pada di atas 2 ini. Seperti itu ya. Kemudian 2 ditambah 1, 3. Jadi, ketika kita kalikan 135 dengan 24, hasilnya itu adalah 3240. Selanjutnya kita lihat pada operasi yang keempat, yaitu pembagian. Nah, bagaimana nih cara kita membagi dengan menggunakan cara bersusun pendek? Misalnya di sini ada 24 dibagi dengan 3. Nah, untuk pembagian ini agak beda ya dengan penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Karena secara bersusun pendeknya itu kita akan menggunakan seperti ini. Nah, ini kan 24 dibagi 3. Jadi kita tuliskan 24, kemudian kita bagi dengan 3. Kemudian ini harus ingat lagi ya, perkalian 3. Jadi perkalian 3 ini 24 kita bagi dengan 3. Nah, ini kalau kita ingat perkalian 3, kita harus pikir 3 dikali berapa? Jawabannya 24. Nah, setelah diingat lagi nih yang adik udah hafal perkalian 3, rupa-rupanya 3 itu dikalikan dengan 8 yang hasilnya itu 24. Jadi kita tulis di sini 24. Kemudian 24 pada soal ini kita kurang dengan hasil 3 dikali 8 tadi 24. Hasilnya adalah 0. Maka kita tahu 24 dibagi dengan 3 jawabannya itu adalah 8. Jadi yang di atas ini ya adik-adik, ini adalah hasil pembagian ataupun jawabannya ya. Kemudian kita lihat pada contoh yang kedua untuk pembagian. Oke, di sini soalnya adalah 256 dibagi dengan 4. Kita buat dengan cara bersusun pendek. Nah, seperti ini. 254 kita bagi dengan 4. Nah, ini Ibu tuliskan ya perkalian 4-nya di samping supaya adik-adik bisa lihat. Nah, ini kita lihat nih, ini perkalian 4 dari 1 hingga 12. Pastikan dihafal ya adik-adik. Nah, ketika kita lihat, ini kan harusnya kan kita mulai satu persatu ya, yaitu 2 dibagi 4. Namun 2 dibagi 4 itu kan nggak bisa, ya kan? Nanti akan dapat hasilnya pecahan, sedangkan yang kita mau itu adalah bilangan bulat. Nah, jadi kita akan ambil 2 ini. 25 ini kita ambil 2 angkanya, 25. Nah, kita lihat pada perkalian 4. Yang mana menghampiri 25? Nah, di sini ada 2, 24 dan juga 28. Namun karena ini 25, yang kita ambil adalah yang sama dengan 25 atau di bawah 25. Jadi kalau kita ambil di atas 25 itu nggak bisa. Jadi kalau kita ambil yang ini 4 kali 7 itu kurang tepat ya adik-adik. Yang tepat itu adalah 4 dikali 6 sama dengan 24. Karena 24 itu di bawah 25. Nah, jadi kita lihat 4 dikali 6 sama dengan 24. Jadi 4 dikali 6, kita letak di atasnya ini 6, sama dengan 24. Artinya 25 ini kita kurang dengan 24. Hasilnya itu adalah 1. Kemudian bagaimana dengan yang 6 ini? Nah, kita buat panah nih di bawahnya. Jadi 6 ini kita turunkan ke bawah. Seperti ini. Jadilah dia 16. Kemudian kita lihat lagi pada perkalian 4. Adakah yang hasilnya 16? Oh, ada. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Artinya di atas ini kita akan tuliskan dia 4. Kenapa? Karena 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi kita kurangkan 16 ini dikurang dengan 16, hasil perkalian 4 dengan 4. Hasilnya 0. Nah, ketika di sini sudah tidak ada sisanya, berarti 64 ini adalah jawaban bagi pembagian 256 dengan 4. Jadi kita tahu 256 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 64. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik.
untuk operasi dasar hitung bagi 4 operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan menggunakan cara bersusun pendek. Semoga ini menjadi dasar untuk kita menyelesaikan soal matematika yang lebih sulit seperti pecahan, seperti desimal, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.